Selamat pagi para peserta didik kelas 9 SMP Saverius Lubuk Linggau. Salam sehat selalu. Apa kabar para peserta didik kelas 9? Semoga para peserta didik kelas 9 selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan baik dan lancar. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Maria Noni dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dari tempat kita masing-masing, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para peserta didik kelas 9 SMP Saverius Lubuk Linggau, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Pada pembelajaran sebelumnya, para peserta didik telah mempelajari tentang mengidentifikasi isi dari teks cerita pendek, lalu diikuti dengan para peserta didik mengikuti atau mengerjakan soal-soal latihan untuk menentukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Nah, pada kesempatan ini para peserta didik akan mempelajari tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar mengajar daring berakhir, peserta didik dapat 1. Menelaah struktur cerpen yang dibaca atau didengar. 2. Menelaah aspek kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. 3. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Materi pelajaran. Struktur teks cerpen meliputi 1. Orientasi. Orientasi ini artinya pengenalan latar cerita, baik latar waktu, latar tempat, maupun latar suasana. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa maksudnya kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa yang tak terduga di antara tokoh-tokoh. 3. Komplikasi. Komplikasi maksudnya cerita bergerak seputar konflik yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. 4. Resolusi. Artinya solusi atau cara pengarang mengakhiri cerita. Unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah
teks cerita pendek atau teks cerpen. Yang pertama, menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Contoh kata udah, kata enggak, kata ngomong-ngomong, dan lain-lain. B. Menggunakan kosakata diksi atau pilihan kata. Pilihan kata atau diksi ini akan menambah keserasian antara bahasa dan kosakata dalam sebuah teks cerpen. C. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini artinya kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu, misalnya melukiskan tempat, melukiskan suasana, dan melukiskan tokoh. D. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pertanyaan retoris maksudnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh kalimat pertanyaan retoris. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? E. Majas atau gaya bahasa. Majas artinya cara pengarang merangkai kata dengan membandingkan sesuatu untuk menimbulkan kesan menghidupkan konotasi tertentu. Contoh majas personifikasi. Di sini artinya membandingkan benda mati yang bisa bertindak. Majas metafora atau perbandingan langsung. Majas hiperbola artinya melebih-lebihkan. Majas litotes artinya majas yang merendahkan maksud. Majas repetisi artinya majas yang menggunakan perulangan kata. Majas aliterasi artinya majas perulangan suku kata. Majas ironi artinya majas sindiran halus. Majas simile artinya perbandingan dengan menggunakan kata seperti ibarat, bagai, laksana, atau laksana. Langkah-langkah membuat teks cerpen. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin membuat teks cerpen. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu bagian cerpen yang akan disasar. Misalnya cerpen untuk anak atau cerpen remaja atau cerpen dewasa. 2. Buatlah cerpen dengan karakter tokoh yang tidak biasa. Contohnya menampilkan sosok berpakaian berandalan, tapi karakternya baik atau sosoknya unik. 3. Buatlah daftar latar sedetail mungkin. Latar dan penokohan harus sinkron dengan jalan cerita. Contoh, pada cerpen bertema cinta, maka latarnya menggunakan taman atau tempat-tempat yang menggambarkan sebuah keromantisan. 4. Langkah yang keempat, dalam mengisahkan cerita harus singkat. Para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau yang Ibu Noni banggakan, demikianlah pembelajaran kita tentang KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar, dan KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga para peserta didik
dapat memahami materi ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita secara bersama-sama dari tempat kita masing-masing, kita berdoa menurut agama kita. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Para peserta didik kelas 9 yang Ibu Noni banggakan, terima kasih dan selamat pagi. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.